pemilihan sih sebenarnya untuk line up ya. Toy, Dairon, Rims, Idok, Sutsujin versus Rine, Dream, Hijume, Nino bersama dengan Arfi. Kita bicara soal mungkin siapa yang paling tidak terlalu terlihat dari RRQ itu sendiri menurutku adalah Sutsujin. Benchmark yang paling dasar untuk jungler adalah bisa seperti Sutsujin. Dan kalau bisa di atasnya itu pasti akan langsung ternotis. Karena dia adalah pemain yang lumayan konsisten kan. Iya, iya. Tapi dengan segala kekonsistenan yang bisa dimiliki dengan Sutsujin, kadang lawan juga bisa melihat sebenarnya farming pattern-nya sama setiap game. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal Sutsujin, aku sepakat juga kalau dia punya hero pool juga sebenarnya terbatas ya nggak sih Om? Sebenarnya bisa dibilang nggak terbatas ya. Cuma kadang-kadang ya eksekusinya aja. gitu. Iya, iya. Eksekusinya. Tapi jujur sekarang dengan kembalinya meta tank juga, menurut aku Sutsujin ini Oke. udah mulai balik ke meta yang dia bakal powerful banget. Terutama untuk dari meta tick juga, untuk RRQ Hoshi di mana mereka udah ada 49 total hero pool yang udah dibawakan selama perjalanan di season Mobile Legends. Nah, itu posisi keempat loh ya, Posisi dari keempat. keseluruhan. Dan ya balik lagi bahas Sutsujin, ada Suyo dan Hayabusa nih, dua opsi yang biasanya bakal diprioritaskan sama Iya. Sutsujin. Mungkin Hayabusa bakal lebih sering di-ban ya. Tapi satu yang kita notice pasti ya, adalah Fanny yang di-ban juga. Iya. Dan ini sebenarnya cukup menguntungkan untuk Alter Ego. Karena dari sisi Alter Ego, mereka juga bukan disuruh Fanny. Iya. Jadi kemungkinan dua-duanya nggak bakal nge-ban Fanny, nggak ada yang ngambil Fanny. Menarik ya, adu kontes kah karya assassin jungler karena ya kita tahu ya power dan karakteristik untuk Rine dan juga Sutsujin itu sendiri. Jadi Iya. kali ini. Nah, aku nggak sabar nunggu kalau misalkan Dita bisa keluar lagi sih. Kan tadi dia satu Hijume ya, karena terakhir digunakan di area mid lane ternyata nggak terlalu baik. Tapi buat Alter Ego, unique heroes-nya bisa bilang lebih rendah. Di posisi ke-7 untuk 44 full hero. Ya dan lihat tuh, Fanny-nya juga mouse ban kan? Iya. Buat Alter Ego. Jadi dua-duanya Sama-sama bukan ya. user Fanny, meskipun kita tahu Sutsujin bisa menggunakan Fanny. Cuman terkadang tempo permainan dari Fanny ini yang nggak bisa diikuti dengan teammates-nya juga. Wah, pocket pick-nya 100% semua juga. Ini yang mungkin harus diwaspadai paling tidak XP, Leomord juga. Tapi untuk most win, ada Gatot Kaca dan Granger mungkin yang bakal jadi spotlight-nya. Ya, dalam Kaca Granger, tapi yang aku paling ingat dari Alter Ego ya adalah pocket pick mereka ke arah Vale sih. Pernah dibawakan juga, Real. cukup mengejutkan juga dan berhasil dieksekusi dengan sangat baik oleh Hijume pada kala itu dan ini salah satu patokan juga sehingga Assassin nggak akan mudah juga sih untuk bisa digunakan oleh Sutsujin. Setuju ya, selain Onyx ya tanpa disadari juga sebenarnya Alter Ego punya banyak banget udah power hero, cheese hero juga yang perlu dipertimbangkan sih. Yap. Dan kurasa ini udah dikonsider mungkin sama teman-teman dari RRQ ya karena ya mereka rehat juga cukup lama untuk mempersiapkan upper juga. So ya penasaran sih sebenarnya dengan adanya banning target kah karya inisiator juga karena ada top 5 player nih highest assist dalam satu game. Dan ada Dreams Dreams ya ya. di sana dengan total 21 assist dalam satu game. Oh jadi penasaran tuh satu game killsnya berapa juga ya? Karena dengan 21 assist ini angka yang besar disusul sama Light sebenarnya dengan angka yang sama. Yap, sama di 21 ya berarti ya. Berarti itu ya kemungkinan adalah initiator yang memang punya area visi yang besar juga. Iya iya. Sehingga mudah bisa di follow up dengan yang lainnya. Dan ya dari Dream sendiri, follow up-nya pasti ada Arfi ya tadi. Betul. Dan mouse pick-nya juga adalah Granger ya. Kita tahu Arfi kuat banget loh dengan Granger. power sih. Ya cukup power dengan Grangernya dia. First debut maniac bahkan. Iya. Pas Luar biasa pertama. ya. Tapi ya kalau dari Cross Legend-nya TY dari Plus Kamboja ini yang berhasil juga menorehkan sejarah paling tinggi assist dalam satu game ya. Di angka Iya. 25 total assist yang didapatkan. Oke. Ya secara global ya kita bisa melihat juga datanya seperti apa untuk asisnya sendiri. Tapi sekarang mendekati ke dalam band and pick juga pastinya untuk game yang pertama. Ini yang jadinya mulai menarik karena ya Cascade membawa satu warna juga yang berbeda di RRQ. Setuju. Setiap kali kita melihat ada Cascade mungkin yang menjadi coach ya. Ya. Kayak regular season selalu jadi nomor 1 kan. Betul. Kemarin BTS. Sejak debutnya Iya loh. sejak debut loh dia Iya kan? DBL. Dari season 13, 14, 15 semua tim di Gatron Alpha dan juga RRQ Hoshi sekarang itu selalu ada di pemuncak klasemen regular season. Tapi masalahnya playoff beda cerita nih. Nah itu dia masih belum rezeki Terutama mungkin. final ya. Iya. Karena kemarin kan mereka cukup nyaris ya. Tipis nyaris. ya. Tapi upper ini pencapaian terbesar Cascade juga nggak sih untuk RRQ di season ini? Di upper ya untuk menyentuh cover upper. Season lalu pun mereka di upper bracket, upper terus, di iya. peringkat pertama juga. Jadi selama 3 season berturut-turut, Nomor 1 terus. nomor 1 terus. Di upper Di terus. Gatron, di RRQ. Nah, itu kadang-kadang belum rezeki di playoff. Tapi udah 2 Oke. kali mereka ada di upper bracket, bahkan ada di peringkat nomor 1 nih ya. Tapi lebih dekat juga sih, tiap kali season kita melihat lebih dekat kan buat jadi champion. Iya. Season kemarin kan bahkan Grand final Yang itu. kedua ya, ya, ada runner runner up up. ya. Runner up sih, tapi yang jelas targetnya sekarang nomor 1 ya. Pasti Karena ya. pastinya peningkatan nih yang bakal coba untuk diincar dan balik lagi. Wow. Masih kagum banget ya kita ngedenger suaranya bisa sampai ke bagian belakang untuk para Kingdom dan juga Ultra Champs pastinya. Dan ngomongin ke arah band and pick,
Prioritasnya selain ke arah Fanny, akan menuju ke arah mana nih? Chip, Chip, Chip Baxia. masih Baxia ya? Masih Baxia. Aku bilangnya Baxia Fredrin sebenarnya bisa dikontes nanti. Oke. Ada kemungkinan bisa dikontes. Oke. Tapi kalau yang lainnya ya masih chip sih kalau aku idok chip serem. Oke, berarti beda nih dengan chip di match pertama yang kita Beda. lihat kalah jadi Waduh. kekalahan. Beda. decisionnya gokil sih kalau ngomongin Indok. Heeh. Dari segi roamer ya mungkin ya antara roamer potensial mungkin sih Chip atau ya probabilitas ke area assassin mungkin Assassin. jungler. Oke, langsung aja kita buktikan kalau gitu. Kita akan segera masuk ke dalam dropping phase. Untuk game yang pertama antara RRQ Hoshi versus Altrigo. Wow. Dan ini adalah match perdana dari RRQ tadi lihat Kingdom. Yang udah benar-benar berteriak ya. Gokil. Ramai banget sih untuk suasana di Jakarta International Velodrome dan ya Fredrin tadi udah dibahas Chips pun nggak boleh lepas fokus. Slownya di ban, kemungkinan Baxia bisa di first pick oleh RRQ kecuali kalau memang mau di ban ya. Berarti kalau bannya ke Baxia, Loyi-nya ada. Sorry, Loyi-nya di ban, sorry. Ya, Tapi ini Kimi kenapa nih? Langsung masuk prioritas lagi media awal. Karena memang mengganggu sih. Mengganggunya Kimi bukan dari damage-nya, kalau ada Baxia lebih kecil kan memang. Iya. Cuman mengganggunya dia itu karena bisa dikombinasikan bersama dengan Badang tadi. Iya. Atau kalau memang ada heavy Oh. CC yang bisa dipakai, Starlim Beam udah buat immobilize, ditembak lagi dengan Traction Pulse. Iya, dan jujur sebenarnya aku ngelihat pattern banding dari Cascade ke arah tim Alter Ego di regular season itu dari total 6 game yang dimainkan semuanya ada Harit. Tapi kali ini Haritnya dilepaskan untuk teman-teman dari Alter Ego. Baxia di ban, Fredrin Baxia. Yap, tempat kita bahas tadi sudah langsung ditutup juga sekarang. Akan menjadi duel untuk Assassin sekarang yang bisa dimunculkan Joy kah? Fanny, Fanny. Fanny. Fanny, I don't think so. Hayabusa. Terlalu beresiko ya. Hayabusa Hayabusa atau Joy? Hayabusa atau Joy ya. Dan Oke. mungkin Kalea ya. Yang kalau misalnya nggak mau buru-buru ngambil assassin tuh bisa Yap. dipilih juga. Kalea. Kalau mereka secure Kalea, sebenarnya buat berhadapan dengan Joy lebih mudah. Iya. Karena bisa ditangkap kan. Oke, pilihan ada di arah RRQ ya. Prioritas itu ya. Sakin dulu ya Joy. Akhirnya ngeliat Joy ya. Dari kemarin nggak ada nggak muncul. Nggak ada ya. Sama sekali ya. Karena jujur untuk penggunaan dari Joy juga susah ya sekarang. Hah? Dengan banyaknya heavy CC yang terjadi. Dia bisa ditabrak. Kalau lawan pakai Suyo, dia bisa di cancel kan dengan Blackstone yang di hold. Iya. Ada Badang juga yang bisa tiba-tiba muncul. Atau kemungkinan besar juga Gatot Kaca ada. Ya, dan ini bisa dibawakan oleh Alter Ego. Hayabusa Badang. Badangnya diambil dan Yes. Hayabusa head to head dengan Joy. Ya, Hayabusa akan jauh lebih nyaman ya untuk bisa menghadapi Joy dari RRQ Hoshi. Tapi Cascade mempersiapkan apa untuk di pick kedua dan ketiganya? Mengingat kali ini ya mereka masih membutuhkan hero yang bisa ngedinai dulu nih adanya Hayabusa yang sangat mudah untuk bisa mempick off player-player dari RRQ Hoshi. Ya, kalau bicara soal midlane mungkin kayak gak semua midlane bisa survive dari Hayabusa ya. Tapi kayak pertimbangan ke area high ground juga mungkin bisa jadi jawaban. Kayak ngambil Parsha mungkin. Parsnya tapi bisa jadi makanan ya. Iya, iya. Parsnya menurutku bakal jatuh ke tangan Alter Ego. Besar Ah. kemungkinan ada di sana. Ya, nice. Dan mid laner yang paling oke ya mungkin di belum dibuka ternyata. Masih belum Oke. di skill. Nanti Granger dan juga Gatot Kaca. Oke. Lumayan Jadi- mengganggu juga ya buat Gatot nanti. Ya, mid laner Alter Ego ya banyak sekarang option mereka ya. Kayak mereka bisa main Parsnya, Iya. atau kalau enggak mereka bisa main ke Valentina. Nah, Paling gede enak sih. Udah ada Betul, Gatot juga Iya. kan. Ada Inventor of Guardian yang nanti bisa diambil. Dan dengan hadirnya Granger. Mau diutamakan nggak nih buat hero-hero seperti Retail mungkin? so far Atau Harit Harit, juga masih iya. dapat. Antara dua itu. Top Iritel lane nggak dulu sih? ya, top lane. Iritel Aku oke. suka Kalau Iritel kalau banget sih. marksman paling oke menurutku lawan Granger ya Iritel. Tapi Lebih Harit juga stabil. agak susah buat ditembak ya. Karena dia juga mobilitasnya tinggi. Oke, prioritas buat make sure safe lane, safety net dulu nggak nih buat Grangernya. Parsha. Oke, tadi Yap, sesuai sesuai. mention. Dan Parsha yang kali ini akan digabungkan dengan Badang, pastinya ini akan membuat pressure juga, terutama ketika fist break yang kita Iya. tahu sendiri ya, itu momentum-momentum yang memang bisa dimaksimalkan dengan adanya Better Ice Strike dari Parsha, sehingga yang ini akan mempersulit sebenarnya pergerakan dari Joy terutama. Yes, dan jangan lupa masih ada immobilize kan. Iya. Dari Parsha itu sendiri itu bisa ada efek-efek stunnya sehingga Federal Airstrike bisa lebih mudah masuk ketika ada yang tertangkap dengan fist break nanti. Dan untuk damager menurutku algoritma mereka sudah sangat cukup sekali. Mereka hanya tinggal mengambil hero badan, mungkin seperti Glue, Heeh. Gatot Kaca. Oke, Valentinanya coba untuk diamanin dulu ya. Menghindari hal lain tidak diinginkan juga, so far masih cukup puas untuk Parsha tapi Kaget gitu ya. Dapat jempol ya kita ya. Iya, dan ternyata Harit yang aku kira bakal dilepas sama RRQ Hoshi, mengingat ya mereka biasanya Harit di regular season di ban
3 awal. Tapi Yap. kali ini masuk ke fase bidding yang kedua. Oke, kita harus mencatat Arfi, dia kuatnya di marksman mana aja nih ya. Oke. Nah, kita pernah ngeliat kalau nggak salah Flynn sempat dibawakan dengan Sempat. Arfi juga. Harit oke. Moskov, nah aku udah tahu nih sekarang. Moskov jarang kita lihat dibuat di ID. Karena di ID sendiri Moskov ada penyakitnya. Oke. Jadi kita masih belum tahu apakah sudah disembuhkan di babak playoff yang sekarang. Tapi kalau memang ada Moskov, menurutku Moskov itu cukup bagus. Karena Joy di sini bisa kena efek knockback dari span of injury. Ini pilihannya ada 2 sih, antara Iritel atau Moskov ya untuk last Iya. pairing dari Ararki Hoshi. Sementara hero yang tadi kita bahas juga, Franco, Yap. yang sebenarnya bakal power juga di tangan dari Idok. Ini yang mereka antisipasi, Om. Ini kalau sampai alter ego juga mereka misalnya badannya deflex ya. Iya. Dan dipakai dengan Nino dengan full damage, kita tahu itemnya full damage Oh iya biasanya. iya. Ada Tigreal. Oke. Dan Tigreal pun bagus banget untuk meng-cancel Joy yang berusaha untuk mendekat. Karena Joy dia nggak punya anti-CC sekarang. Iya, aku gampang suka banget sih combo itu. Counter war-nya juga akan jauh lebih mudah ya. Ya, fit juga untuk Dreams. Tapi ya untuk last band dari RRQ ya, ini target ke arah God Lane kah? Moskov Let's Iritel go. dan Iya, Iritel. Iritel. Oke. Berarti sisa Ya, Clean Tadi. atau Moskov. Yes, Moskov Lane Citrix. mungkin best option-nya buat sekarang Moskov kali ya. Yap, Lihat karena ada Moskov efek bisa knockback ya. cancel juga kan, Iya, ada knockback si Joy. cancel. Fear of Misery. Cuman ya untuk badannya ini ya ada kemungkinan besar juga bisa diambil sama Nino sih kalau ngeliat di hari kemarin juga ya. Iya, cukup flex ya sebenarnya untuk badang yang diamankan oleh Alter Ego. Tapi pick keempat ini akan berpengaruh juga kalau misalnya ngebuka gold lane terlebih dahulu, sehingga nanti mid lane dari Ararki Hoshi akan jauh lebih mudah untuk bisa menggapai gold lane tersebut. Dan sekarang mungkin pilihannya Ambil badan. untuk Ararki apa dulu nih? RRQ. Setelah nanti ada pick keempat yang muncul. Ya, kayaknya kita harus lihat si Gatotnya ini di flex kemana ya. Oke. Karena kemungkinan ya Gatot kaca bakal muncul nomor 2. Dan Kalea ternyata. Oh wow. Bakal main Beatrix kan nanti untuk Alter Ego. Bisa di follow up dengan Parsha, bisa di follow up dengan Beatrix. Iya, dua pilihan ya. Dua Yap. opsi buat follow up langsung inisiasinya. Dan untuk RRQ mereka harus mulai bisa jawab di mid lane-nya nih terutama. Hadapinnya Farsha. Di mid lane-nya nih terutama. Hadapinnya Farsha, hadapin saya. Kalau tidak udah nggak ada ya jawaban buat Kaleanya juga. So far yang tersisa mungkin kayak melihat adanya potensi high ground defense Yap. Caecilian. Atau yang unik pick ke Kadita dipakai lagi. Aduh, aku pengen banget sih lihat Kaditanya ya tadi dari awal aku bilang. Meskipun sulit ya Iya, sebenarnya. iya, iya. High risk banget. High risk banget, tapi Kadita Petrify bisa kalau mau cancel Parsha. Iya, dan juga bisa menghindar sebenarnya dari adanya Barang. Hayabusa dan Oki. Pick yang bagus banget. Maramis dan juga Popius. Yang akan dinilai pastinya Shadow Kill dari Hayabusa ini bakal cukup merepotkan pasti untuk pick off methods dari teman-teman Alter Ego. Satu terakhir God Lane ya berarti untuk Arfi. Matrix atau Kari atau Clint. Burst yang bisa menyambut kehadiran dari Kalea. Ya tadi ya kasih follow up ya, Beatrix sumber sih, follow up. High ground juga kayak strong banget kalau Beatrix yang diambil Trigo sih. Tapi masalahnya belum ada track pakai Beatrix buat Arfi sendiri. Siap, itu dia. Belum ada historinya. Karena kita tahu memang kombinasi yang cocok ya diangkat Tsunami Slam ditembak by the Rage. Iya. Dan ya untuk clear Kara Paramis juga kita cukup mudah gitu ketika menjual Beatrix. Oke, dari Trigo ya. Slot gold lane. Oke. Jadi dia Membawa. yang terakhir dari Alter Ego akan langsung Wow. menuju ke kejutan. Dan itu satu kejutan untuk kita semua yang akan kita kupas lebih lagi dalam Land of Dawn bersama casters kita, Papulung dan juga Aul. El Familia siap terbang ataupun terjun payung. Perkenalkan aku Papulung. Ada Kingdom Arena pasti full kayak Aul. Oke, kita berdua yang akan memadu jalannya pertandingan ya. Yes. Match kedua di hari setelah tadi di match yang pertama ada Geek yang harus turun ke lower bracket. Siapakah yang akan menyusul Onyx dan siapa yang harus berjuang lebih keras melalui jalur lower bracket tentunya. Oke, Velodrome sudah semakin full untuk hari ini. Luar biasa, Alter Champ sudah hadir. Kingdom sudah hadir. Sudah memadati bagaimana podium yang ada. Wow. Luar biasa. Kita mau tes dulu suara nih ya. Alter Champ, are you ready? Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu. Wow, begitu luar biasa. Dan untuk sekarang langsung saja kita lihat bagaimana pertandingan di Land of Dawn. Yes, dan Nino, most improved player. Ini udah
udah mulai dipegangin sama dua pemain dari RRQ. Mereka nggak mau Ninonya bisa make up play, tapi Rine sudah mulai masuk. Oke, ada sebuah pergerakan tadi yang dilakukan, tapi Dok menjadi korban yang pertama. Sebuah keagresifan yang luar biasa juga bagaimana Farsa punya wings by wings langsung terbang ke atas untuk bisa nge-follow up juga. Alter Ego punya keuntungan yang cukup banyak di early game-nya. Yap, itu dia tadi sebuah pergerakan yang cukup baik dilakukan oleh Alter Ego. Itu dia. Rotasi cepat menjadi sebuah kunci ya. Yap. Dan jangan lupakan juga late game insurance dari Alter Ego. Membawa sosok Nathan. Satu hal yang baru lagi untuk mereka. Kamu lihat dari Nathan ya Swift dan Bergen Hunter. Dia akan memperkaya lagi dirinya, akan mempercepat lagi untuk bisa menambahkan item-item di dalam dirinya juga. Oke, masih cukup santai ya setelah tadi adanya pergerakan di awal yang cukup agresif. Tapi ya wes, balik lagi. Tenang. Santai ya dulu. Iya, dengan sebuah keunggulan early game juga nggak ngebuat dari Alter Ego terburu-buru ya. Yap. Apalagi juga mereka udah mengalami race yang cukup panjang di hari kemarin. Sebuah mental juga digembleng banget, mereka bisa reverse sweep dan akhirnya membawa mereka bertahan ya melalui sekarang ada di upper bracket. Dan sementara untuk dari segi itemnya juga masih pecah-pecahan aja ya, akan menjadi prioritas utama dulu. Range menuju ke arah glowing one seharusnya dari kedua belah mid laner juga. Tapi kalau ngeliat dari Alter Ego ya, karena RRQ kan ini baru main pertama ya. Yap. Tapi Alter Ego, Dream dan Hijime-nya ini kayak menunjukkan bagaimana mereka juga pernah berjuara bareng gitu loh di ISS. Koneksinya tuh, chemistry-nya berjalan. Masih ada? Ada. Masih ada. Bener. Tapi sekarang Dairon berusaha untuk bisa mengacak-acak area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego itu sendiri. Tapi itu pada berbeda, Hijube bisakah yang bertahan? Tidak bisa. Hijube menjadi korban, tapi di depan berbeda. Dairon benar-benar mengunci dua player yang bikin Alter Ego bakal tuh sekarang. Ada sebuah pergerakan di mana mereka benar-benar ngeblok ke dalam satu area dan Dino harus dipaksa mundur, tidak bisa memaksakan keadaan dan Dairon mendadak mengambil posisi security. Si Hansip ya, satu kali 24 jam wajib lapor. Dan ya, dengan Electrifying Pit, ini Hijime juga gak bisa kemana-mana lagi. Membuka feeder Ice Strike tadi di area yang cukup ke spot. Dan akhirnya dia tumbang sampai akhirnya. Wow, oke. Ada 3 strike, dia langsung dikeluarkan. Tapi satu terakhir dan Rins. Masih selamat Rins. Yes. Di mana SP-nya tadi udah gak kelihatan. Sama sekali. Dan bahkan bukan cuma peran dari Dairon yang jadi security. Lihat Idok juga benar-benar megangin keberadaan dari Rin. Sehingga dirinya agak sedikit sulit untuk bisa melakukan farming. Tapi talent prediction. Lihat deh. Oh, Imbang nih. tumben imbang ya. Tumben imbang. Ya emang 40 nggak? Iya tenang. Ya tenang. sabar. Tahan em. Sabar, semua bisa dibicarakan baik-baik ya. Sabar. Pak, pamit Pak. Enggak, masalahnya ada dua yang lainnya loh yang nggak predik juga loh. Tenang. Alright, tapi ya secara keunggulannya juga nggak terlalu jauh sih ya dari keduanya sama-sama bisa screening out satu sama lain. Tapi kalau ngelihat habitnya kemarin ya, Yap. penggunaan assassin dari Rine masih belum maksimal. Oke. Akhirnya kan Bakhtia menjadi sebuah kunci jawaban. Tuh, Dari sekarang balik lagi nih dengan penggunaan assassin yang so far masih aman. masih aman. Iya. Masih belum kena point dead juga kan dari tadi. Tuh. Kalau kemarin udah ngerti kita mulai cara mainnya. Hey, ada pergerakan Arfi menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi barusan ada satu tsunami slide tapi Netherrealm mendadak menyelamatkan pergerakan salah satu pemain dari RRQ dan sekarang waktu itu Sujin bisa membalaskan keadaan tapi ternyata untuk sekarang Avatar Guardian menjadi satu pembeda dan juga covering yang begitu baik dari Idok. Gitu ya. Shadow Stampede yang ternyata bisa membuat dari Arfi tertarik dan tidak ada flicker juga tadi yang sempat dikeluarkan. Sehingga akhirnya sebagai asuransi late game, ini Arfi lumayan berat sih. Yap. Dia udah kickoff satu kali. Tapi kalau sampai ini dibawa ke late banget, Arfi bakal ngacak-ngacak banget. Bisa jadi kalau di atas kertas ya. Tapi sekarang coba lihat Dairon sendirian, sebuah dunia akan dihancurkan. Benar-benar merusak. Bagaimana satu landing yang dia miliki, tapi Arfi itu pada berbeda, entropinya udah langsung dikeluarkan pula. Mau tidak mau, dia pun harus pergi. Yes, walaupun Dairon tumbang, tapi gak masalah karena dia membeli waktu adanya dua pemain dari Alter Ego sehingga turtle free untuk Arfi. Oke, Tsunami Slam dikeluarkan pula, ketarik. tapi barusan ketarik. Hey, ada satu keluar Shadow tadi, ada Shadow King sekarang langsung dikeluarkan pula, tapi masih ada Netherrealm yang dimana itu menjadi sebuah aksi penyelamatan begitu baik. Avatar Guardian langsung dikeluarkan, tapi tidak sempat. Dan Nidok pun gagal untuk bisa take off dan sekarang pergerakan dimiliki oleh Hijube. Tapi terakhirnya, Hijube pergerakan
begitu ekstrim telah dia lakukan. Ya walaupun memang Indian Hijume tumbang tapi tukarnya adalah nyawa dari Sun Sejin sang jungler dari RRQ. Dan apakah dari BSDM ini udah mulai pindah nih? Ini tetap ada Alter Ego Ini tapi pindah deh. RRQ-nya juga teamfight terus itu. Iya. Gila deh. Oh. Oke, tapi di bagian bawah entropinya sudah mulai menunjukkan bagaimana kelasnya nih ya. Ya. Akhirnya ya ada turret-turret yang bisa dilucuti dengan begitu cepat juga dengan damage per second yang dimiliki oleh Arvi. Oke, dan Sujin dipaksa untuk mundur kah? Tapi Sujin mencoba untuk bisa mendapat lagi karena Arvi dan Arvi. Tidak ada escapability lagi Ul. Dan dia pun berhasil langsung diamankan. Tapi Nino berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Dan Toy ada di bagian belakang yang Guna untuk bisa mengejar. Dan Dairon di tempat yang berbeda menjadi satu korban pula. Yap. Dan wah ini kalau ngelihat dari Rine-nya ini agak sulit ya. Melihat bagaimana match pertama tadi sebagai referensi. Hayabusa ketemu Karami. Ya, agak kebagi-bagi damage-nya dan ditahan lagi damage-nya ya. Bener. Aduh, gimana ini? Apalagi ini Riz juga sangat-sangat cukup Wah. sabar ya untuk membuka Netherrealm-nya juga. Dream sudah nggak kuat, tidak strike udah kabur aja gua. Kabur aja ini. Karena kalau ngeladenin terus-menerus juga berat dan Rine Oke. sudah mulai memakan lane atas. Sepertinya langsung diusir mundur juga karena Toy tidak sendiri. Sudah ada backup-an juga dari Idok. Itu tadi Idok kalau unbreakable masuk ke dalam tarat, gua terbalikin mejanya Ul. Jangan dong, meja player. Lu jadi DPO sih habis itu. Jangan. Ngapain? Jangan, sabar ya. Tapi Alter Ego balik lagi dengan adanya sosok dari Joy ini susah banget buat ditahan. Parsyanya dan sekarang Federasi langsung dikeluarkan dan Rin satu terakhir. Tidak ada Netherrealm untuk beberapa saat tapi respawn time yang dimiliki oleh bergerak dari Rin sangat cepat pula. Tapi Toy masih terselamatkan dengan damage yang dibagi-bagi tapi baru saja melihat pergerakan dari Rin. Satu buah piece break yang begitu baik langsung dikeluarkan tapi Jair berusaha untuk bisa mengacak-acak aja saja gagal untuk kali ini. Dua player dari RRQ berhasil diamankan dan terlihat kali ini ada Netherrealm yang sudah langsung dikeluarkan. Entropy menuju ke tempat yang jauh lebih aman tapi Rizya menjadi korban lagi bahkan Darby benar-benar mengantarkan damage yang begitu mematikan. Oh di zoning out dengan feeder Ice Strike. 4 pemain hilang dari RRQ. Kali ini Alter Ego sangat-sangat bisa memegang kendali permainannya. Walaupun emang Arvi di awal 0-2-0 tapi lihat kombinasinya bersama dengan Hijume. Ini udah mulai online loh untuk Nathan. Itu adalah takdir Nathan di awal gak sih? Takdir Nathan di awal ini akan selalu diacak-acak loh. Apalagi lawannya Joy. Iya. Susah ya. Mau kabur gimana ya Tori doang. Tapi RRQ lagi-lagi, mereka akan bermain dengan waktu. Semakin late game, semakin berbahaya tetesan Farsa. Yap. Damage per second dari Arvi. Dan apalagi sekarang keadaannya prematur. Betul. Ini Arvi masalahnya udah bisa ngacak-ngacak. Ini udah level 10, damage-nya udah ada juga. Memang berimbang dengan Toy. Tapi ada sebuah perbedaan nih dari damage per second-nya. Yap. Dan juga jangan lupakan, Nino. Yap. Tadi dia langsung bener-bener Bagus kunci banget. keberadaan dari Sutsujin. Ya kan badang ini lumayan jadi PR tersendiri loh untuk Joy. Sekali kena tumpuk, Sekali kena Rintem bisa buyar. Ditembokin. Ditembokin. Bagus banget. Kemana? Yap. Agak bingung deh. Oke, tapi untuk sekarang Alter Ego mereka unggul 3.000. Jangan sampai nantinya ada miss moment lagi. Yap. Apa yang sudah mereka bangun sekarang? Oke. Tapi Dairon jadi orang terdepan. Mencoba untuk bisa mengusir. Di belakang lu udah dari enak banget. Yap, Dairon backup-an depan ya. ngacak-ngacak. Riris kasih backup-an. Alright. Tapi masalahnya sekarang dari RRQ gimana caranya menjaga damage dealer Web, Sujin. Susujin cukup berani untuk maju ke area terdepan. Tapi ada flicker tadi yang sudah terlihat di dalam tubuh dari Dreams. Alright. Masih sempat recall deh di dalam tubuh hutannya. Recall aja gitu kan ya. Iya recall tapi pengen 2 kali aja, emang Iya. kenapa sih? Apa kegeser tadi? Oke, tapi dengan RRQ ya, balik lagi mereka secara damage memang ngandelin karena Suzuki dan Troy, tapi dari tadi ini susah banget untuk bisa dapetin space-nya juga. Karena memang kena outrange nih, dengan adanya big eye strike. Dan siapapun yang mau nabrak, ini ada Dreams dan Nino yang siap memegang. Dan wah gak berhenti. Wah, Federasi Strike langsung dikeluarkan. Tapi Riden tertangkap basah untuk kali ini. Hanya saja impact dari Netherrealm. Sesaat lagi udah akan selesai. Apa Trogwa langsung dikeluarkan tapi gak kena karena siapapun. Tapi Idok yang menjadi orang terdepan. Akankah Idok yang bisa selamat tapi sejauh ini. Idok pun berhasil untuk diamankan. Arfi masih selamat. Ada 2 player bahkan 3 player yang dimiliki. Orang keempat akan ke Dairon menjadi satu korban lagi. Dapatkan saja. Dairon kembali menjadi korban. Itu dia. Ini dia waktunya Toy. Dan shutdown tercipta. Shutdown tercipta. Dan tembak Toy akhirnya setidaknya mendapatkan sebuah trade. Sebuah shutdown terhadap Arvi juga. Dan akhirnya ini ngebuat dari
keuntungan yang dipegang oleh Alter Ego akhirnya lumayan bisa dinetralisir nih sama Ararkyu. Dan kayaknya juga menurunkan tensi yang sedang dipegang sama Alter Ego. Yap. Tidak diketahui ya tadi keberadaan dari Toy yang begitu baik bersembunyi di dalam rumputan. Siapa sangka balik lagi kan dia? Siapa sangka. Dan itu dia. Federal Strike langsung dikeluarkan. Bunuh untuk bisa mengusir. Tapi mereka mempercepat agar Lord bisa diamankan dan Ararkyu berhasil mengamankan karena Lord tersebut. Tidak ada follow damage yang dimiliki. Benar-benar dimanfaatkan. Barusan ada Shadow Kill. Dan lava golem lain menjadi korban. Salah apa monster jungle Ul? Lava golem ya? Iya. Kena shadow kill. Iya, kaget ya. Gak apa-apa. Salah apa aku mas? Mau kenalan. Oke, tapi apa yang sudah dibangun oleh Alter Ego? Tadi 3.000 gold seed. Yap. Seketika hilang begitu saja dan bahkan sudah mulai tersalip oleh Ararkyu perlahan dengan Lord yang sudah mereka dapatkan juga. Toy ini akan menjadi sumber masalah untuk Alter Ego. Oke, Federal Strike dipegang kembali. Tapi apa yang dilakukan oleh Idok? Dok? Terlalu berani dan tempatnya berbeda Rins. Satu persatu mereka diamankan oleh Alter Ego. Ini keduanya sama-sama harus reset tempo sih. Yap. Ini adrenalin kerasa banget. Setiap ada orang gas, setiap ada yang kelihatan ganyang. Ganyang. Dan akhirnya Lord yang udah didapetin sama Ararkyu nggak bisa berjalan lebih jauh lagi semenjak Rins dan Idok terculik bersama di tengah dan Idok memang menyerahkan nyawa tadi masuk ke dalam satu buah outer middle turret. Itu dia tadi. Padahal tadi di awal kita udah ngingetin di atas. Tapi ternyata di tengah dia masuk. Izin ke meja player. Jangan dong. Mau ngapain mau cobain mau main? Jangan. Oke, dan keadaan sekarang kembali netral ya. Tarik-tarikan dari segi keunggulan dan satu sama lain kalau lihat dari set dari itemnya juga. Ada Genius One yang akhirnya juga akan membuat nantinya damage dari Arvi akan semakin menyakitkan. Yap, itu dia. Kalau emang kehadiranmu menyakitkan, ya bahagian dia dengan kepergianmu. Semua terjadi begitu cepat ya. Seperti chat yang sempat kamu sematkan sekarang diarsipkan. Aduh, Udah. bisa gitu. Pulang ah. Udah yuk, Udah. fokus game lagi. Sambil menunggu ya, karena akhirnya sepertinya mereka mendengar. Mereka harus sama-sama reset. Dan akhirnya cukup tenang Yap. dengan keadaan yang lama. Betul? Karena dari tadi kan kayak, wah nongol dikit, Nongol banyak. lagi, oke. Nah mundur lagi. Baru dia oke. Sama-sama kaget kan? Kita juga kaget. Iya. Tiba-tiba udah ada cicilan dari Toy yang begitu besar juga. Yap. Tapi masalahnya dari Ararkyu mereka agak sedikit kesulitan untuk bisa bagaimana mengontrol lane jauhnya. Karena udah mulai jalan juga setelah hancurnya inner turret yang berseberangan di arah atas. Dan kalau melihat dari Alter Ego kan mereka membawa Assassin yang punya mobilitas cukup kencang juga ya. Yap. Jadi sejauh ini ya benar-benar Ul. Kedua tim emang benar-benar nurunin temponya. Web baru yang disebutin Federal Strike dikeluarkan kembali. Ya hanya untuk bisa ngezoning aja ya agar tidak mendekat player-player dari Ararkyu dan Nino. Hati-hati karena jangan lupakan di sini juga ada Dairon dan Idong yang punya sisi power yang berkelanjutan nantinya untuk bisa memakan siapapun yang di paling depan. Karena Toy udah level 15, secara item juga harusnya udah mumpuni banget. Yang udah bisa menjadi follow up damage nantinya dari Ararkyu. Tapi setidaknya mereka tadi kayaknya berhasil mengamankan karena purple buff loh. Dan Joy sekarang tidak ada purple buff. Oke, cukup terhambat ya Yap. nantinya. Dan Lord sudah hadir. Alright, Lord yang sudah ter-enhance sebagai Lord yang kedua muncul kali ini. Wah Hijume benar-benar menjadi satu buah barricade yang begitu mengerikan loh. Federal Strike tadi dia nggak takut untuk ngeluarin loh. Ya ini karena cooldownnya juga kan lumayan cepat. Lumayan lah 20 detikan. Sembari juga menarik ulur ke area dari Lord yang sekarang sudah mulai coba untuk hitting oleh Ararkyu. Yap, dan itu dia Lord berhasil diamankan oleh Alter Ego. Tapi Dreams berusaha untuk bisa pulang. Tidak sejauh ini berhasil selamat, tapi Rina yang masih berjuang mudah untuk bisa menyelamatkan dirinya. Hanya untuk sekarang coba lihat Nino maju ke area terdepan untuk bisa mengeluarkan lagi karena Fist Crack-nya. Rina menjadi korban, tapi barusan ada Winter Crown di dalam tubuh dari Sun Tzu dan Sun Tzu berhasil untuk diamankan. 1-1. Ya, pertukaran antar kedua belah jungler, tapi Alter Ego mereka punya kesempatan untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Ararkyu dengan munculnya Lord di arah top lane. Yap. Itu Rina tadi udah nggak sempat lagi buka Kocedo kan, udah geser ke kiri, Yep. kejar-kejar juga. Dan Sujin udah mencoba untuk bertahan sebaik mungkin. Dengan satu Winter Crown tadi Winter tadi. Crown, tapi apa daya, kena tetes. Yang ngajak foto banyak tadi. Bukan, Udah nungguin. bukan. Bukan ya? Mau meet and greet aja dia. Rame kan. Oke. Karena sekarang
Lord bergerak sendirian di bagian atas dan mereka berfokus untuk bisa menghancurkan landing lagi yang berbeda di tempat yang lain. Ya, oke. Masalahnya ini Nathan ya. Bakal jadi PR banget. Idok Jairen. Di bakal Ini rontok rontok seada-adanya. Seada-adanya bakal rontok tapi kembali Fedora Strike membuat siapapun harus mundur dan memberikan waktu sedikit untuk Lord bisa menabrak masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh RRQ. Tapi RP-nya Entropy lagi menuju ke arah belakang dan mereka masih belum sempat untuk bisa menumbangkan karena satu bestar yang ada di bagian atas. Iya tertinggal ya, tapi emang dari segi hit point-nya juga sedikit lagi. Base turret Teratop yang masih bisa ditahan dan pertanyaannya balik lagi dari RRQ. Siapa yang bisa menjaga teritori high ground mereka dengan jaminan aman? Yap, Sulit pastinya. ini high ground ada 2 yang bisa dibilang ya. Dari Alter Ego iya. Itu dia masalahnya, itu yang harus dihadapin. Tapi barusan terlihat ada konsil yang memang sudah dikeluarkan pula oleh Hidup. Yes. Dan posisi ini bakal jadi pengaruh banget ya. Siapapun yang maju, Dreams pasti bakal siap. Dengan ya catatan, kalau misalkan Purify-nya udah di-trigger juga. Plus tadi Rins beberapa kali dia kena dan respawn time-nya ini lumayan loh. Walaupun masih belasan ya dari respawn time-nya. Tapi kan tetap itu menjadi sebuah catatan loh. Tadi terakhir maksudnya 36 detik ya. Yap. Dan, Lumayan. dan Rinsnya loh yang emang harus memanfaatkan bagian stack yang bisa dikumpulkan gitu kan. Untuk Yap. bisa mempercepat dari respawn-nya. Dan juga jangan lupakan ya, Wait. kepersian detik itu penting banget kayak Penting tadi. banget. Split decision making yang barusan kita udah berkaca dari match 1. Nah akhirnya tamat gitu loh. Tamat langsung guys. Iya. Walaupun memang ini masih game pertama ya, tapi tetap aja. Keputusan demi keputusan, Wah. karena poin demi poin itu bakal penting banget di sini. Dan Sujin udah punya satu. Ada pertempuran terjadi. Arvija tertangkap basah apa yang terjadi? Akankah mereka masih melanjutkan sebuah pertempuran tersebut? Tapi bukanlah hal yang baik. Karena tidak ada lagi pola damage yang bisa mereka milikin. Hijume berusaha untuk bisa kabur. Dan untuk sekarang 14 detik lagi Lord akan muncul. Bisakah mereka mempertahankan area dari Lord itu sendiri? Right, Arfi terculik lagi di lini depan. Seperti kita lihat kemarin. Yap, Oke. apa yang terjadi? Betul, harus benar-benar menjaga kembali posisi yang menentukan prestasi. Hilangnya Arfi dan juga Nino. Dalam 15 detik waktu spawnnya ini akan dimanfaatkan oleh RRQ untuk bisa langsung mengeksekusi ke area dari Lord. Walaupun belum ter-evolve. Oke, dan Dairen coba lihat pede banget untuk tetap maju ke area terdepan. Tapi sepertinya mereka harus mengikhlaskan Lord ini dan RRQ punya kesempatan untuk bisa mendobrak habis pertahanan Alter Ego. Tapi 40-40. Kenapa? Ingat gak? Season lalu kita nge-cast 43 menit gara-gara apa? Gara-gara Dan sejauh ini ya udah spawn lagi Yap. untuk Arfi-nya. dan itu bisa langsung nge-boost banget damage-nya ya. Apalagi para Lord. Kita lihat aja. Kalau emang dia bisa diusir dan di luar dari jangkauan entropinya ya udah. Ya, berarti ini tinggal gimana caranya dari RRQ bagi tugas ya. Yap. Siapa yang nanti bisa cancel ke arah Vidor Ice Strike, siapa yang benar-benar bisa megangin juga ke arah Arfi-nya. Betul. Tapi sekarang Lordnya di bagian bawah. Udah dipegangin oleh Arfi sendiri. Iya. Lord aja bocor gak sih? Udah, Hilang. udah hilang selesai. Oh, kakak. Oke, ada sebuah pergerakan dan Dairen. Tanpa ada sebuah backupan. Cukup jauh. Masih ada juga masalahnya altar middle turret yang berdiri. Dairen Tank terkena satu buah tsunami slam. Ini menjadi kesempatan untuk alter ego. Mereka udah bersihin Lordnya. RRQ hanya menyisakan 4 pemain saja. Dan kali ini konsil terdengar. Yap. Sebuah pergerakan dari Nino tadi mulai maju dan mereka mulai menekan kembali 4 player saja di RRQ. Bisakah mereka menembus area pertahanan di RRQ? Satu besar dari bagian tengah. Mereka coba ingin ambil. Tapi Nedora udah bisa dikeluarkan pula dan bahkan barusan ada tsunami slam tadi udah langsung dikeluarkan. Tapi Idok dengan satu revitalize. Entropy tadi ada Patron Guardian. Dan poster kill didapatkan oleh Tay. Tapi Rinca berhasil langsung dihilangkan. Untungnya dari spawn time yang cepat dari Riz. Bahkan barusan terlihat lagi ada Shadow Kill udah langsung disikat habis saja. Tapi damage-nya terbagi. Ada satu Rhapsody tadi lebih gak connect karena siapapun. Itu yang dilakukan oleh Rine sih menantang maut ya. Ini adegan profesional jangan tiru di rumah karena dia balik lagi dengan adanya Cloud Shadow yang udah mau habis. Yap. Dan sekarang Hijume. Ya, Aduh, ketemu sama Sujin tuh barusan. Nggak bisa, mundur. tapi tadi ada sedikit miss dari Dreams ya. Yap. Yang dia mau coba untuk kunci toynya. Tapi toy bahkan gak ke-trigger dari Purify, dia langsung geser ke area kiri untuk bisa menghindari apa yang walk. Oke, ada Dairen yang kembali tertangkap tapi Nedora kembali menyelamatkan rekannya dan mereka malah mendapatkan satu outer turret di area mid dan keuntungan lagi untuk RRQ. Ya itu worth banget sih untuk RRQ ya. Outer middle turret yang akan buat akhirnya nanti vision makin leluasa. Dan juga tidak apa men-trigger ke arah Netherrealm-nya. At least gak ada yang tumbang, gak ada pertukaran nyawa kembali yang terjadi. Tinggal gimana caranya juga ini
RRQ kayaknya nggak perlu cari-cari RV-nya sih. RV-nya kayak menghampiri dengan sendirinya. nggak Iya, sih? karena dari tadi juga Arfi kayaknya sama Flicker ini ditahan-tahan banget ya. Sayang ya Flicker. Sayang banget kayaknya. Dan terlalu nahan juga berbahaya sih. Yap. Kayak akhirnya dia bisa tumbang. Apalagi sekarang udah menginjak menit ke-20. Oke. Respawn time akan semakin lama lagi. Dan semakin penuh lagi. Oh, Yep. Ada satu tsunami slam langsung dikeluarkan. Apa tahu dia nggak connect karena siapa tapi Dairon. Instan. Gak bisa diselamatkan di tempat yang berbeda. Ada Nadul yang udah langsung ke trigger pula di area tersebut. Waktunya kau untuk pemain dari Alter Ego. Mereka berhasil untuk bisa mengamankan dan juga ke trigger. Karena satu skill yang begitu menyusahkan tapi Setsujin. Satu terakhir dan Setsujin berhasil untuk dihancurkan. Bagus sekarang Entropy dikeluarkan kembali tapi miss crack. Dan Toy. Bisakah Toy selamat? Tapi Toy dengan satu immortal di dalam tubuhnya. Hilanglah sudah. Dikeroyok habis-habisan. Dan selesai game yang pertama Alter Ego. Alter Ego dengan cukup mengejutkan. Satu kemenangan yang mereka dapatkan, kekalahan di hari kemarin dengan gamenya menjadi tamparan yang luar biasa dan mental boost River Sweep kemarin menjadi acuan untuk bagaimana mereka tampil cukup lepas hari ini. Wow, aksi individual dari Hijume begitu memukau dari awal game. Aksi memukau dari 4 player lainnya begitu luar biasa. RRQ satu persatu berhasil diculik berkali-kali. Berkali-kali dan sepertinya di dalam kepala saya, lu jago banget Hijum. Pasti ya, Kodel win itu. Luar biasa, wow. Permainan begitu baik diperlihatkan. Itu dia mentalitas yang begitu luar biasa. 5 game kemarin mereka sikat. Yap. Dan akhirnya sekarang hadir dengan sesuatu